Kartini. Saya Sarvina Amzatil Isma. Tayangan ini berisi tentang motivasi diri dan pelipur lara bagi hati. Tentang manusia biasa yang ingin bercerita dengan cinta. Cerita tentang menghargai diri tanpa caci maki. Tanpa body shaming. Tanpa kita sadari, seringkali kita melontarkan kata-kata berupa ejekan yang membuat orang lain sakit hati. Yang menurut kita itu hanya candaan semata, tapi belum tentu hal tersebut dianggap sama oleh orang lain. Nah, tindakan yang seperti itulah yang disebut dengan tindakan body shaming. Body shaming sendiri adalah tindakan mencemooh atau menghina penampilan fisik seseorang secara langsung ataupun gak langsung. Awalnya sih cuma candaan semata, tapi berujung sakit hatinya seseorang. Body shaming itu sama kejamnya loh dengan bullying, karena berpengaruh banget sama pembentukan karakter seseorang. Body shaming juga bisa buat seseorang makin gak percaya diri dan stres. Bahkan bisa sampai mengurung diri karena terlalu insecure sama penampilannya. Apalagi perlakuan body shaming ini sering dilakukan oleh keluarga dan kerabat dekat kita sendiri, atau bahkan diri kita sendiri, sehingga akhirnya terpenjara dalam mindset yang kita bentuk itu. Di Indonesia sendiri, kasus body shaming masih terus meningkat. Mabes Polri mengungkap ada 966 kasus body shaming di Indonesia pada tahun 2018. Menurut survei Body Based Resolution yang dilakukan oleh Yahoo, menyatakan bahwa 94% remaja putra telah mengalami tindakan body shaming, sementara remaja putra mencapai angka 64%. Dalam kasus ini, polisi juga berhati-hati karena menyangkut Undang-Undang ITE dan membutuhkan saksi ahli ITE, bahasa, dan pidana. Tindakan body shaming ini dapat dilaporkan ke polisi dan dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Janto pasal 45 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik atau penghinaan, serta pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Menurut saya, body shaming itu perilaku yang buruk, gak menyenangkan, dan gak sepantasnya diucapkan atau dilakukan oleh seseorang. Body shaming itu kan sama aja kayak mengomentari tubuh dan fisik seseorang kan gitu. Dengan dia mengejek seseorang, sama aja dia itu telah membuli orang tersebut. Body shaming, ejekan kali ya, lebih ke ejekan tapi ke fisik gitu. Menurutku, body shaming yaitu tindakan seseorang yang secara tidak langsung mengajak orang lain untuk tidak percaya diri. Pernah dapat dari SMP waktu itu kurus banget ya. Jadi sering banget diledekin, kok lu kurus banget sih, emang gak makan gitu. Terus pas SMA juga udah mulai jerawatan, lu kenapa jerawatan, muka jelek amat gitu jerawatan. Nah, contohnya ini kayak, ih kamu mah gedekannya sekarang gitu, makan dulu ya gitu. Terus ada juga, kamu mah pendek aja, kapan tingginya gitu. Pernah, karena aku dulunya agak berisi gitu kali ya, terus sekarang aku jadi kecil. Aku sering banget dapet kayak, kok kamu sekarang kecil banget sih, jelek tahu kalau cewek terlalu kecil, terus nanti susah ngelahirin. Pernah seperti, badan kamu kok kecil banget sih? Atau ada ibu-ibu yang nanya, SMP kelas berapa dek? Pernah, waktu saya masih SMA, itu teman saya ngomong gini, kok kamu gemuk sih? Tapi dia bilangnya di depan umum, dan habis itu saya diketawain sama teman-teman saya. Pernah mendapatkan perlakuan body shaming, yaitu dengan dikatai bahwa saya itu pendek. Gue tuh kan anaknya gak mau dibilang baperan gitu loh. Jadi kalau misalnya di depan mereka gue suka ya kayak bercanda lagi aja gitu. Paling gue suka nimpalin, gak apa-apa gue kurus,
gak apa-apa gue kecil, yang penting gue sehat kan. Biasanya sih aku bercandain balik gitu ya, kayak misal nggak apa-apa aku gemuk gitu, yang penting aku bahagia gitu. Sikap yang saya tunjukin ya waktu itu canggung gitu, saya ngerasa canggung sama dia. Saya bersikap seperti biasanya saya bersikap kepada mereka yang mengatakan ataupun melakukan body shaming kepada saya. Biasanya sih ya udah anggaplah bercanda gitu, oh lu bercanda ya udah it's okay gitu. Tapi kalau emang sewaktu-waktu moodnya lagi nggak bagus, lagi ya bad mood lah, itu kayak apaan sih kok bercanda lu kayak gitu, kayak males tanggepin sih. Semakin kesini, mungkin karena udah biasa, jadi cuek aja sih. Baiknya sebelum kalian mengatakan suatu hal ataupun apapun itu, pikirkanlah terlebih dahulu apakah kata-kata yang keluar dari mulut kalian itu menyakitkan hati orang lain atau tidak. Aku cuma mau nanya, sebenarnya kalian itu sudah dewasa belum sih? Seharusnya sebelum kalian melakukan body shaming, kalian berkaca dulu terhadap diri sendiri. Apakah fisik kalian sudah sesempurna itu sehingga kalian mengomentari fisik orang lain? Mau itu sengaja atau enggak, tapi coba deh kita cari topik yang lain, topik yang bisa lebih mendekatkan hubungan kita gitu. Jangan udah lama nih kita nggak ketemu tapi hal pertama yang kamu tanyain itu tentang fisik. Bisa kan kalau misalnya kita tuh ngomong kayak, ih gimana kabar kamu, sehat-sehat aja kan, gimana urusan kamu lancar-lancar aja nggak gitu. Semoga kamu sekarang udah berhenti ya untuk nggak nyakitin perasaan orang lagi, karena kan kita nggak tahu perjuangan dia di balik itu semua. Hei, ayolah, daripada pikiran kamu sibuk untuk mencari kekurangan-kekurangan orang lain, lebih baik sekarang lihat kamu sendiri apa yang salah pada diri kamu. Jadi sebelum melakukan itu, saran aku introspeksi diri dulu ya. Mungkin kalau saya pribadi pengen terima kasih, malah kan SMP pernah jadi korban, SMA juga pernah jadi korban. Makasih udah ngebangun saya sampai sekarang ini gitu. Bersabarlah, biarkanlah mereka mengatakan hal tersebut kepada kalian dan jadilah diri sendiri. Dan buat korban jangan terlalu diambil pusing lah. Sebenarnya kalau emang dia itu udah berlebihan baru ngambil sikapnya kayak gimana, jangan langsung menjotos aja sebenarnya gitu. Ambil sikap yang bijak. Semangat terus, pokoknya jangan sampai omongan orang lain tuh mematahkan semangat kita. Jangan sampai kita tuh merubah diri kita untuk menyesuaikan standar idealnya mereka. Kita nggak bisa membuat semua orang itu puas. Hei kamu yang mungkin sekarang tidak percaya diri dengan penampilan kamu, saran aku, carilah dan munculkanlah warna apa yang ada pada diri kamu dan bersinarlah dengan warnamu itu. Buat kamu semangat ya, karena kamu itu kuat, kamu itu bisa lewatin semuanya dengan baik. Buktinya kamu bisa bertahan sampai sekarang. Tetap semangat ya. Ya ampun, badan kamu kurus banget ya. Ih, muka kamu kok banyak jerawat. Hei, gendut banget sih badan kamu. Jidatmu lebar kayak lapangan bola. Mana hidungmu pesek? Ups. Mungkin bagi mereka yang mengatakan kalimat tadi hanya sebatas candaan, tapi bagi dia yang kamu ejek, itu adalah kalimat penghakiman. Apalagi dengan berkembangnya media massa sekarang ini, manusia jauh lebih bebas tanpa batas untuk berkomentar, sekalipun itu mengandung unsur ataupun bentuk dari diskriminasi. Sakit secara fisik itu mudah disembuhkan, namun sakit secara psikis itu sulit, bahkan susah untuk dilupakan. Kalian bahkan gak pernah tahu usaha dia sebesar apa dalam memperbaiki dirinya, dan bisa jadi kalian adalah penyebab dari gagalnya usaha tersebut. Karena gak semua orang punya mental yang kuat. Saat seseorang itu memiliki mental yang lemah, dia itu bakal rentan karena stres ataupun depresi. Takutnya gitu ya, ketika dia udah ngerasa
dia itu rendah banget, percaya diri dia udah down banget. Pokoknya denger perkataan-perkataan yang kita ucapin yang semuanya itu nyinggung tentang fisik dia, takutnya itu dia udah gak kuat, terus dia memutuskan untuk bunuh diri. Mungkin ya kita bercanda, tapi kan kita nggak tahu tuh isi hati seseorang itu seperti apa. Apakah orang tersebut bisa menanggapi candaan kita atau enggak. Nah, sekalipun kalau mau nyampein pendapat kamu tentang penampilan dia, itu perlu disampaikan dengan cara yang baik. Kalau face to face kah, itu juga disampaikan dengan tutur kata yang baik, tidak menyinggung, tidak menyakitkan perasaannya. Dan yang pasti, kamu harus menghargai dia atas usahanya untuk memperbaiki diri. Yang pertama, bersyukur pada kondisi diri sendiri. Karena pasti ada sesuatu yang patut kita syukuri, seperti bisa menjalankan kehidupan dengan produktif, dan kamu harus fokus pada hal-hal yang positif. Yang kedua, menyadari dan menerima kekurangan diri sendiri. Berbadan kurus, berkulit hitam, ataupun berambut keriting itu bukanlah sesuatu hal yang negatif. Jika memang hal-hal tersebut dapat diperbaiki, maka lakukanlah sesuatu untuk memperbaikinya. Dan kalaupun tidak bisa diperbaiki, maka belajarlah menerimanya sebagai bagian dari diri kamu. Kembangkan potensi lain yang mampu menutupi kekuranganmu. Tips ketiga adalah menciptakan inner supporter untuk melawan inner bullying. Caranya bagaimana? Caranya tanamkan dalam diri kita kata-kata yang menguatkan diri kita. Seperti contohnya, aku baik, aku cantik. Nah, kita terus ulang-ulang kata tersebut agar kita makin percaya diri. Keempat, mengubah pola pikir terhadap diri kita sendiri. Semakin kita merasa bahwa diri kita rendah, semakin kita merasa bahwa kita ini tidak baik, maka ucapan-ucapan seperti body shaming itu lebih mudah masuk gitu ke dalam diri kita. Kita juga jadi sulit menerima pujian dari orang lain. Jangan sampai kita terbiasa memiliki pikiran negatif, sebab hal seperti itu merugikan diri kita sendiri. Yang kelima, selektif terhadap media sosial. Penggunaan media sosial turut berpengaruh terhadap persepsi seseorang tentang body shaming. Oleh karena itu, pilihlah hal-hal positif di media sosial. Ikutilah akun-akun yang mempopulerkan ajakan untuk menerima, menghargai, dan mencintai diri kita sendiri. Nah, jika kamu korban body shaming, maka kuatkanlah diri kamu, bentengin diri kamu, yakinin hati kamu bahwa kamu kuat. Nah, dari situ kamu pasti akan menghiraukan semua ejekan-ejekan orang lain atas diri kamu. Nah, apabila kamu masih merasa nggak enak atas ejekan itu, mungkin kamu bisa komunikasiin ke psikiater agar diri kamu lebih baik. Seperti itu. Sebaliknya, jika kalian sering melakukan tindakan body shaming, baik itu karena sengaja ataupun tidak, maka hentikanlah kebiasaan ini. Sebab dampak negatifnya itu bukan hanya dirasakan oleh orang yang menerima ucapan tersebut, tapi diri kita juga. Stop body shaming. 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 Semoga tayangan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita saling menjaga dan saling mengingatkan di antara kita. Dan jangan lupa untuk selalu sayang pada diri sendiri dan selalu yakin pada diri kita. Walaupun kita hanya manusia biasa, tapi kita adalah manusia yang hebat, manusia yang kuat, dan manusia yang tangguh. Mungkin dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.